Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada kesempatan ini kita melaksanakan PKM pada pertemuan kedua dengan materi yaitu hadis qudsi dan perbedaan dengan hadis nabawi. Untuk itu, mari kita simak bersama bagaimana atau mengapa, apa arti dari hadis qudsi dan bagaimana perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ripaluddin Lestari selaku moderator dan ada presentator atau pemateri yaitu Saudara Tri Maulana Putra dan sebagai kamera atau recording yaitu Sarah Juliana Bila, notulen yaitu Siti Anissa, notulen atas Rina Indah dan penjawab yaitu Siti Anissa. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja kita simak mengenai hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Kepada presentator saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi dan perbedaannya dengan hadis nabawi. Pembagian hadis ditinjau dari sandarannya. Kalau hadis nabawi adalah hadis yang lafal maupun maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Sedangkan hadis qudsi adalah juga bisa disebut sebagai hadis ilahi atau hadis rabbani. Rabbani adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis nabawi itu adalah hadis yang langsung atau Nabi Muhammad itu yang mengucapkannya langsung. Sedangkan hadis qudsi adalah hadis yang berasal dari Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa dinamakan hadis qudsi? Karena dinamakan qudsi adalah karena suci, karena ia bersumber dari Allah yang maha suci. Dinamakan hadis karena Nabi yang menyampaikannya yang disandarkan dari Allah. Jadi kembali lagi seperti tadi yang sudah dijelaskan, hadis qudsi adalah hadis ilahi atau hadis rabbani adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Definisi hadis qudsi. Kullu qaulin adhafahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam ilallahi azza wa jalla. Segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Nah, bentuk-bentuk periwatan hadis qudsi. Contohnya ini seperti qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, yaqulullahu azza wa jalla. Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, jadi ini periwatannya seperti ini hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Dan yang kedua, yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi atau fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Nah, itu periwayatannya.
Nah, ini contoh hadits qudsi. Haddatsani Harmalatu benu Yahya Tajiyi akhbarona benu Wahbin akhbaroni Yunusu ani bani Syihabin akhbaroni Sa'idu benul Musayyab annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu qala Allahu azza wa jalla kullu amali bani Adam lahu illa siyamu huwali wa ana ajazi bihi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famisoimi atyabu indallahi mirrihil misk. Artinya menceritakan kepada Harmalah bin Yahya At-Tajibi, memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab, memberitahukan kepada Yunus dari Ibnu Syihab, memberitahukan kepada Sa'id bin Al-Musayyab bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Demi jiwa Muhammad yang berada pada genggamannya, mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi. Hadis riwayat Muslim. Terus. Nah, perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Tadi kan perbedaannya juga tadi udah disebut dari awal, dari pengertiannya juga udah beda. Kalau hadis nabawi itu jadi hadis yang lafalnya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi di sini Nabi menjadi sandaran sumber pemberitaan. Jadi hadis nabawi itu hadis yang berasal dari Nabi yang itunya. Kalau hadis qudsi, Nabi memberitakan apa yang disandarkan kepada Allah dengan menggunakan redaksinya sendiri. Tadi seperti contoh tadi yang di atas. Terus pemberitaan meliputi perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Lafal dan maknanya dari Nabi, redaksi hadis tidak menggunakan ungkapan orang pertama. Terus hadis qudsi hanya memberitakan perkataan yang tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus maknanya dari Allah, redaksinya disusun oleh Nabi. Redaksi hadis menggunakan ungkapan orang pertama, aku atau Allah, hai hambaku. Terus lanjut. Nah, ini kitab-kitab hadis qudsi. Ada 5. Ada Al-Kalimu At-Thayyibah karya Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua ada Al-Ittihafat As-Saniyah bil Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Abdur Ra'ub Al-Manawi. Terus yang ketiga ada Adab Al-Hadis Al-Qudsiyah karya Ahmad Asy-Syarbashi. Terus yang keempat ada Al-Hadis Al-Qudsiyah yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf Mesir. Dan ada yang lain-lain banyak. Mungkin itu dari tadi penjelasan yang di atas hadis qudsi. Terus saya persilakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator. Mungkin bisa disimpulkan ya mengenai hadis qudsi. Kenapa disebut qudsi? Karena bentuknya adalah suci, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa disebut hadis? Karena disebut hadis yang menyampaikannya adalah Nabi yang disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa disebut qudsi? Karena suci, bersumber dari Allah.
Dan kenapa disebut hadis? Karena yang menyampaikannya Nabi dan disandarkan kepada Allah. Mungkin tadi sudah ya definisinya, kullu qaulin adafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilallahi azza wa jalla, segala perkataan yang disandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bentuk-bentuknya periwayatannya, contohnya nih, ada kata-katanya. Pertama ada qalallah. Nah, yaqulullah azza wa jalla. Nabi bersabda atau Allah berfirman. Itu yang pertama contoh atau bentuknya dari periwayatan hadis qudsi. Yang kedua ada yarwihi an rabbihi atau fima rawahu anhu. Nabi bersabda pada apa yang beliau riwayatkan dari Allah. Yang ketiga ada contohnya an rabbihi azza wa jalla yaqul. Rasulullah menceritakan dari Tuhannya, dia berfirman. Nah, bentuk-bentuk periwayatan itu ada 3 ya. Contohnya ini banyak, tapi yang ini ada 3. Pertama qalallah atau yaqulullah azza wa jalla. Yang kedua ada yarwihi an rabbihi fima rawahu anhu. Yang ketiga ada an rabbihi azza wa jalla yaqul. Contoh dari hadis qudsi sudah disampaikan tadi. Terus salah satu contohnya lagi ada hadis qudsi yang berbunyi anna inda donni abdibi. Jadi Allah itu bagaimana prasangka baik hambanya. Jadi selama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik. Begitu ya. Terus perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi secara singkatnya. Jadi hadis Nabawi itu lafal dan maknanya itu dari Nabi langsung, makna terus lafalnya. Hadis Nabawi itu dari Rasul langsung. Terus kalau hadis qudsi maknanya dari Allah dan redaksinya disusun oleh Nabi. Lafalnya itu disusun oleh Nabi, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin secara singkat ya perbedaan antara hadis qudsi dan hadis Nabawi. Barangkali itu mengenai hadis qudsi dan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Barangkali dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Terima kasih kepada semuanya atas waktunya, atas keluangan waktunya. Kami minta maaf atas segala kekurangan tentang penjelasan materi atau ada salah-salah kata. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih yang udah join.